Halo semua, selamat pagi. Pada kesempatan video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Itu kan persamaan lingkaran yang berpusat di O atau yang kita kenal dengan 0,0 atau titik asal. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kembali ya persamaan lingkaran yang berpusat di XP, YP gitu. Nah, jadi kalau dia XP, YP ini biasa kita anggap atau bisa dikatakan juga sebagai berada atau pusatnya berada di titik sembarang. Nah, merupakan titik sembarang. Ya terserah di mana. Nah, nanti radiusnya R, radius itu adalah jari-jari. Nah, gambarnya kita buat ini sembarang. Jadi O itu adalah pusat lingkaran, A itu adalah titik pada lingkaran, ya, titik sembarang pada lingkaran juga. Harus pada lingkaran tersebut, terserah di mana kamu gambar, tapi dia harus pada lingkaran. Katakan koordinatnya itu x, y, sedangkan pusat itu adalah xp, yp. Jadi x pusat, y pusat. Jadi kan kalau untuk x pusat ini nanti ini bisa juga nanti dinyatakan sebagai absis gitu, nama lainnya ya, absis gitu. Sedangkan untuk YP nanti itu biasa nanti dinyatakan dia sebagai ordinat pusat gitu ya, ordinat pusat. Nah, sekarang bagaimana cara mengetahui apa persamaan lingkaran kalau dia berpusat di sembarang titik? Nah, ingat ini adalah jari-jari. Jari-jari kita ambil dari jarak titik pada lingkaran ke pusat lingkaran. Maka itu jarak antar titik sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi x kurang, di sini saya buat xp kurang x, ini yang pertama, pangkat 2 tambah yp kurang y pangkat 2 akar, itulah nanti yang dinyatakan sebagai jari-jari ya. Maka kan kalau seandainya kita pangkat 2 itu kita dapatlah nanti dia jadi r kuadrat, cuman saya ganti posisinya, r kuadratnya jadi sebelah kanan, di ruas kiri ini kan saya buat xp kurang x, itu kan sama saja dia dengan x kurang xp selama dia pangkatnya pangkat genap, dalam hal ini 2. Lalu yp kurang y pangkat 2 saya ganti menjadi y kurang yp. Nah, jadi inilah persamaan lingkaran kalau seandainya dia berpusat dari sembarang titik dengan radius r. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita lanjut ke contohnya. Contoh misalkan ini ada saya buat persamaan lingkaran dengan pusat A 2,5 dan melalui titik B. Jadi B ini adalah titik yang dilalui oleh lingkaran tersebut. Nah, rumusnya kan sudah ada ini. Maka langsung copy paste. Bedanya kita langsung mengganti X pusatnya itu 2, Y pusatnya itu adalah 5. Nah gitu. Maka X kurang 2 kuadrat tambah Y kurang 5 kuadrat. Nah, sama dengan R kuadrat kan begitu. R-nya belum ada. Nah, untuk mencari R, ya, untuk mencari R, kita substitusilah titik B yaitu 4,1. Jadi di sini kita substitusi titik yang diberikan oleh soal 4,1. Kenapa kita substitusi? Karena dia dilalui oleh lingkaran tersebut. Pada saat X-nya 4, bolehlah kamu ganti Y-nya itu 1. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang dengan demikian, kalau kamu ganti X-nya 4, Y-nya 1, ini X-nya 4, Y-nya ganti 1. Hitung 4 kurang 2 kuadrat itu sama dengan 4. 1 kurang 5 kuadrat itu nilainya adalah min 4 pangkat 2, 16. Maka nilai R kuadrat itu sama nilainya dengan 4 tambah 16, yaitu R kuadratnya 20. Jadi kalau seandainya diminta samamu berapa nilai jari-jari, ya udah akarkan 20. Akar 20 kan akar 4 kali 5, maka sama lah itu dengan 2 akar 5. Nah gitu ya, seandainya ditanya jari-jari. Nah, persamaan lingkaran yang diminta sama soal ya, maka persamaan lingkarannya langsung ganti aja yang awalnya ini R kuadratnya itu dengan 20. Maka dia X kurang 2 kuadrat tambah Y kurang 5 kuadrat sama dengan 20. Itu dia contoh yang pertama. Nah, kita masuk sekarang contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini kita buat begini. Misalkan diketahui ada A dan B. Ada koordinat A, ada koordinat B. Persamaan lingkaran yang berdiameter
AB adalah apa gitu. Nah, ingat kalau dibilang diameter kan belum dikasih tahu itu ya, ada koordinat A, ada koordinat B. Berarti kan titik pusatnya belum ada, belum diketahui. Jadi ingat kalau ada sebuah lingkaran, ini contohnya bakal diameter lah ini nanti. Ini bakal diameter. Ini si A contohnya, ini si B. Maka kan yang tengah itu kan nanti bakal jadi pusat, karena inilah ibaratnya ilustrasinya nanti lingkaran tersebut. Contoh ya, nggak kena. Nah, jadi dengan demikian kan untuk mencari titik tengah, ingat kalau tengah dia masih gampang untuk diingat, bahwa jumlahkan aja x-nya. Ini katakan xa ya, ini xb yb. Jadi kalau ada koordinat A, ada koordinat B, cara mencari titik tengah C itu adalah tambahkan aja x-nya masing-masing, x-nya xa tambah xb bagikan dengan 2. Lalu tambahkan y-nya dengan YB ini bagikan dengan 2. Nah, itulah dia koordinat untuk titik tengahnya. Oke ya. Nah, jadi bagaimana kelanjutan pengerjaan soalnya? Nah, kelanjutan mengerjakan soalnya itu adalah nih. Kan di situ dibilang tadi dikasih tahu bahwa koordinat titiknya yaitu min 7,-4. Ini dia ya. Jadi kan min 7,-4 yang pertama, lalu yang kedua 9,8. Jadi tambahkan x-nya bagikan dengan 2 dapat 1. Tambahkan y-nya bagikan dengan 2 dapat dia 2. Nah, seperti itu. Maka dengan demikian kan kamu sudah memperoleh nanti untuk pusatnya kan gitu. Yang belum dapat itu jari-jari. Nah, cara mencari jari-jari atau radius ya, itu bisa kamu gunakan rumus jarak antara kedua titik tersebut. Titik tersebut kan tadi menjadi diameter, ya kan? Titik ini kan jadi diameter tadi. Maka diameter itu ingat itu adalah 2 kali dari jari-jari, karena ini R, ini R. Maka dia ini 2R saya buat. Jadi 2R itu sama dengan jarak titik ini ke titik ini gitu. Jarak titik A tadi ke titik B. Maka kan dengan memasukkan rumus jarak antar titik, kita substitusi min 7 kurang min 9 pangkat 2 tambah min 4 kurang min 4 kurang 8 pangkat 2. Maka dengan demikian kita hitung min 7 kurang 9 itu adalah min 16. Minnya abaikan aja karena dia pangkat 2. Makanya saya tulis 16 kuadrat. Min 4 kurang 8 itu adalah min 12. Kita pangkat 2 berarti dia 12 kuadrat. Nah, ini kita kuadratkan semuanya. Kita kuadratkan semua, di ruas kiri jadi 4R kuadrat. Di ruas kanan akarnya aja hilang. Ya, nggak bisa ini 2 karena dia akar, kau hilangkan 2 dengan akarnya. Ini juga begitu. Jadi 16 tambah 12. Salah, nggak bisa seperti itu. Ya. Nah, jadi dengan demikian kan kelanjutannya gini, 4R kuadrat sama dengan 16 kuadrat itu saya ganti 16 kali 4 kali 4 kan 16 juga. Nah gitu. 12 kuadrat itu kita ganti menjadi 12 kali 4 kali 3. Maka dengan demikian di sini bisa kamu perhatikan, dia ada 3 elemen. Yang sebelah kiri 1, sebelah kanan ada 2. Kalau operasinya tambah maupun kurang, ini sah-sah saja kamu hilangkan 4-nya, tapi harus ke semuanya gitu. Nah, ya. Maka dengan demikian yang tersisa adalah R kuadrat ini. Lalu 16 kali 4 itu adalah 64. 12 kali 3 itu adalah 36. Maka ini kan nanti nilainya 100, R kuadratnya 100. Maka kalau R kuadratnya 100 pasti R-nya 10. Gitu ya. Maka udah dapat R-nya 10, ya seandainya ditanya R, maka bersama lingkarannya masukkanlah ke rumus. Ini tadi kan. X kurang XP, XP-nya adalah 1, maka X kurang 1 kuadrat. Tambah Y kurang YP, YP-nya 2, berarti 2 kuadrat. Sama dengan R kuadrat itu adalah 100. Nah, gitu ya. Itulah dia untuk mencari persamaan pada soal nomor bagian yang kedua. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali sedikit lagi. Ada yang perlu kamu ingat ya, kata-kata tentang sebuah lingkaran yang menyinggung suatu sumbu kartesius kayak gitu. Nah, jadi kan katakanlah dulu pusatnya ini yaitu si X pusat, Y pusat gitu. Koordinat titik pusatnya. Ya. Jadi kalau ada sebuah lingkaran ini kan menyinggung sumbu Y. Ya. Lingkaran menyinggung sumbu Y. Nah, disinggungnya sumbu Y. Nah,
gitu ya. Jadi kalau dia menyinggung sumbu Y, maka coba perhatikan, kalau dibilang dia XP, YP ini ke bawah, ini terus saya tarik ke kiri, ini kan jarak dari sini ke sini, itulah yang dinamakan sebagai XP. Terus jarak dari bawah ke atas, itulah yang dinamakan sebagai YP, gitu. Nah, sedangkan ini adalah jari-jari, gitu. Maka kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari gambar tersebut? Iya. Jadi yang bisa kita simpulkan adalah bahwa jari-jari lingkaran tersebut, ini jari-jari R, itu bakal sama dia dengan XP. Nah gitu. Lebih tepatnya kita buatlah mutlakkan begitu kan, tidak selamanya nanti koordinat titik itu positif, mau aja negatif. Jadi kalau seandainya XP-nya min 5, berarti mutlak min 5, berarti jari-jarinya 5. Nah gitu ya. Jadi nggak mungkin ada ukuran jari-jari itu negatif. Nah nih, maka jari-jari kan sama dengan XP. Nah itu yang pertama kalau dia menyinggung sumbu Y. Nah sekarang bagaimana keadaan kalau menyinggung sumbu X? Ya kalau seandainya dia menyinggung sumbu X, sama caranya kayak tadi. Kita namakan aja dulu ini titik pusatnya X pusat, Y pusat. Maka kan ini dengan demikian nanti kita buat lagi dengan konsep yang sama. Ini kan maka dia dikatakan sejauh, ya ke kanannya sejauh XP. Sedangkan ini setinggi YP. Nah kalau dia setinggi YP, berarti ini kan juga R. Ini R, maka ini pun pasti R, gitu ya. Maka dengan demikian kesimpulannya apa? Oh, kesimpulannya jari-jari bakal sama dia dengan YP, mutlak YP, kalau ada sebuah lingkaran menyinggung sumbu X. Nah, seperti itu dia ya. Oke. Ingat ya, saya sudah pernah jelaskan bahwa sumbu X itu adalah Y sama dengan 0, sedangkan sumbu Y itu adalah X sama dengan 0. Nah gitu ya. Oke, itulah dulu video pembelajaran dari saya mengenai persamaan lingkaran bagian yang kedua, di mana pusatnya itu adalah sembarang titik XP, YP. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.